Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ini kita akan bahas mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda. Pengertian makhluk hidup adalah benda hidup yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Yang termasuk makhluk hidup adalah hewan, tumbuhan, manusia. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, serta bernapas adalah kemampuan makhluk hidup menghirup oksigen untuk oksidasi makanan atau untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa atau zat sisa. Contoh hewan di darat atau hewan vertebrata di darat yaitu bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, cacing bernapas dengan kulit. Sedangkan untuk tumbuhan, pada daun bernapas melalui stomata, pada batang melalui lentisel, dan di akar melalui bulu-bulu akar. Sedangkan manusia bernapas dengan paru-paru. Yang selanjutnya adalah memerlukan makan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan yang tujuannya agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi tergantung pada makhluk hidup lain. Jadi untuk tumbuhan, karena mampu membuat makanan sendiri, maka dikatakan sebagai makhluk hidup autotrof. Sedangkan untuk hewan dan manusia, karena membutuhkan makhluk hidup lain dalam mendapatkan makanannya, maka disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Nah, ini proses dari fotosintesis, yaitu untuk proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida bebas di udara dan dibantu dengan air yang ada di dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau gula atau glukosa dan oksigen. Sekarang bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Nah, untuk gerak pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif, yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan, sedangkan gerak pada hewan disebut dengan gerak aktif atau gerak seluruh tubuh makhluk hidup. Yang selanjutnya peka terhadap rangsang, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar berupa sentuhan, cahaya, suhu, air, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang bersifat irreversibel, yang artinya
tidak bisa kembali ke posisi semula. Misalnya kalian yang sekarang sudah remaja tidak akan bisa kembali lagi ke masa anak-anak atau ke masa balita. Selanjutnya berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, untuk berkembang itu selalu berkaitan dengan tumbuh. Jadi ketika terjadi pertumbuhan selalu diiringi dengan perkembangan. Yang selanjutnya adalah berkembang biak, yaitu memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, untuk berkembang biak itu dibagi dua, ada perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Contohnya yaitu pada penyerbukan tanaman atau penyerbukan bunga. Yang selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Contohnya hiu. Yang selanjutnya adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Adaptasi itu sendiri dibagi tiga, ada adaptasi fisiologi, ada adaptasi morfologi, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan berdasarkan fungsi alat-alat tubuhnya. Sedangkan adaptasi morfologi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan berdasarkan bentuk luar tubuhnya. Contohnya seperti kaki elang tajam, fungsinya adalah untuk menangkap mangsa. Adaptasi tingkah laku yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan perubahan tingkah laku. Contohnya hibernasi pada beruang, memakai jaket ketika musim dingin. Nah, untuk adaptasi fisiologi contohnya kotoran unta pekat sedangkan urinnya encer. Jumlah sel darah manusia meningkat ketika berada di pegunungan atau di dataran yang tinggi. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi